Halo, selamat pagi Bapak Ibu adik-adik sekalian. Apa kabar? Pada video kali ini kita akan membahas mengenai batu empedu. Dengan video kali ini kita akan bahas mengenai apa itu batu empedu, apa gejala-gejalanya, bagaimana penanganannya, dan sebagainya. Seperti biasa, kita akan mulai dari anatomi. Nah, anatomi dari sistem atau saluran dan juga kantong, ya, isinya itu sistem empedu itu ada di dalaman perut kita, termasuk ke dalam sistem pencernaan atau gastrointestinal tract system. Nah, sistem empedu itu terletaknya di antara liver atau hati, ya, sebelah kanan atas kira-kira di perut kita, dan berdekatan sekali dengan lambung kita atau gaster. Nah, makanya kalau ada pasien yang menderita infeksi atau batu empedu yang cukup mengganggu, awalnya itu akan dirasakan seperti penyakit lambung atau MAH. Kita akan bahas nanti. Nah, sedikit mengenai anatomi itu. Jadi sistem saluran, ya, sistem empedu itu terdiri dari saluran empedu, ya, yang kita namakan hepatic duct. Ada yang kiri dan kanan dari liver, kemudian dia bersatu menjadi common hepatic duct. Nah, dari common hepatic duct dia juga akan bersatu lagi menjadi common bile duct, ya, atau saluran empedu yang utama, yang mendapat juga cairan empedu itu dari kantong empedu. Dilihat dari gambarnya di sini, semuanya itu nanti bersatu lagi dengan saluran dari pankreas, ya, suatu organ yang cukup penting. Pankreas ini di dalam saluran pencernaan, salah satunya untuk menghasilkan insulin. Nah, semuanya akan bersatu ke dalam usus halus bagian pertama, ya, yang kita namakan duodenum. Nah, ini adalah anatominya, sehingga kita nanti akan bahas mengapa masalah di kantong empedu, terutama batu empedu, itu bisa menjadi suatu hal yang sangat berbahaya jika penanganannya terlambat. Sedikit mengenai fisiologi, atau sering pasien tanya, untuk apa sih sebenarnya sistem empedu atau cairan empedu kita itu? Cairan empedu sebenarnya dihasilkannya oleh liver, jadi bukan oleh kantung empedu, ya. Kantung empedu itu hanya penampung sementara aja. Jadi liver lah atau hati lah dapur utama atau pabrik utama penghasil cairan empedu. Bukan hanya cairan empedu yang dihasilkan oleh liver, itu cukup banyak yang lain-lainnya. Karena itulah liver termasuk organ vital, organ yang sangat penting. Tanpa liver kita nggak akan bisa hidup, manusia itu. Nah, salah satunya liver tuh produksi, salah satunya adalah cairan empedu. Cairan empedu itu sebenarnya isinya cukup banyak, cukup kompleks, ya. Ada kolesterol yang utamanya, ada asam-asam atau bile acids, ada garam empedu, ya, mineral, elektrolit, dan sebagainya, cukup banyak. Tapi yang terutama yang saya akan tekankan adalah isinya adalah garam-garam empedu atau bile salts, dan juga kolesterol, nah, dan sebagian besar air tentunya. Makanya cairan empedu yang dihasilkan oleh liver itu karena bentuknya cairan, dia mengalir, ya, flow, mengalir melalui saluran-saluran empedu di liver. Kemudian dia terus turun sampai ke saluran empedu utama yang dinamakan di kedokteran adalah common bile duct. Nah, untuk nantinya bermuara di usus halus. Nah, secara normalnya, ya, ini semua terjadi secara otomatis. Jadi kita tidak bisa atur, dan flow dari cairan empedu itu liver itu memproduksi terus-menerus, continuous, ya, antara 500 sampai 1000 cc per hari. Ya, bayangkan cukup banyak kan, setengah sampai 1 liter per hari itu kira-kira, ya, dihasilkan oleh liver. Nah, kemana tuh cairan empedu itu semuanya? Nah, nggak semua dikeluarkan. Jadi biasanya itu
Kalau fase kita sedang tidak makan, lambung tidak berisi makanan, itu ada satu struktur organ khusus di muara saluran itu yang dekat dengan lambung, dekat dengan usus halus duodenum itu yang kita sebut sphincter of Oddi. Ya, nah, sphincter ini semacam klep, jadi dia tuh menutup kalau nggak ada makanan. Nah, kalau klep di situ tertutup, tentunya cairan empedu yang dihasilkan oleh liver secara kontinus itu nggak bisa keluar ke usus halus. Nah, makanya dia akan ditampung di kantung empedu. Nah, kantung empedu itu kan kecil, jadi normalnya tuh paling sebesar ibu jari ini. Ya, loh bagaimana 1 liter cairan empedu bisa masuk ke sana? Nah, tentunya enggak semua cairan itu ditampung, sebagian besar airnya akan diabsorb atau diserap, dan yang tidak bisa diserap adalah garam-garam empedunya di situ atau bile salts-nya. Nah, ditampung, cairan yang diserap saat kita makan. Ya, pastikan kita makan kan sehari itu. Terutama makanan-makanan itu pasti juga ada mengandung lemak. Nah, ada stimulus dari lemak pada sel-sel epitel atau dinding lambung itu. Ya, terutama stimulus ini disebabkan oleh suatu substansi yang kita sebut cholecystokinin, ya, jadi CCK. Nah, itu akan merangsang atau menstimulus otak kita secara otomatis untuk satu, membuat sphincter Oddi atau klep yang ada di dekat usus halus itu terbuka, rileks. Dan yang kedua, stimulus itu akan membuat kantong empedu itu memompakkan cairan dan garam-garam empedu yang dalamnya ditampung tadi. Nah, dipompa tuh semua, pompa sampai kosong. Kira-kira gitu kalau saat kita makan itu. Nah, nanti kalau kita nggak makan, mulai ditampung lagi, dikentalkan lagi, cairan-cairan empedu itu menjadi terisi lagi kantong empedunya. Seperti itulah siklus dari sistem empedu secara normal seharusnya. Nah, artinya dalam sehari itu kan kita pasti makan dong, ya. Nah, saat kita makan pasti ada fase di mana kantong empedu tersebut kosong, jadi mengosongkan isinya, ya, secara otomatis. Jadi terisi lagi, kosong lagi, terisi lagi. Nah, artinya adalah harusnya secara normal tidak boleh ada waktu di mana garam-garam atau kristal-kristal empedu itu bersatu dan mengkristal menjadi batu harusnya, ya, karena selalu kalau fungsi kantong empedu itu bagus, disemprotkan kosong, nanti ngisi lagi kosong, isi lagi. Nah, itulah sebabnya, makanya pertanyaan pasien yang bertanya, "Dok, kok saya ada batu di kantong empedu, dari mana tuh batu berasal?" Nah, itulah yang menerangkan bahwa batu yang timbul di kantong empedu itu bukan tiba-tiba, dia adalah proses kristalisasi atau pengendapan garam empedu yang tidak bisa dikeluarkan oleh si kantong empedu tersebut karena ada gangguan fungsi. Nah, kita akan mulai masuk ke penyebab batu empedu. Kita lihat ya, cukup banyak penyebabnya. Satu, ada konsumsi lemak yang berlebihan, ya, terutama kolesterol, kegemukan, pola hidup, pola makan tidak sehat, kurang olahraga, atau yang sering di Indonesia adalah infeksi. Ya, infeksi kantong empedu bisa menyebabkan gangguan fungsi. Keturunan juga bisa. Pernah dapat saya kasus masih kecil, masih umur 12 tahun dengan batu empedu. Nah, semua ini faktor-faktor penyebab fungsi dari kantong empedu tersebut, fungsi penyemprotannya terganggu, sehingga ya namper di situ si kristal-kristal garam empedu itu lama-lama, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun menjadi batu empedu. Kira-kira begitu, ya. Nah, apa sih gejala-gejala dan tanda kita atau seorang bisa tahu bahwa di dalam perut saya ada batu empedu? Memang dari literatur dan pengalaman
ini yang bahayanya, 60-80% penderita batu empedu itu tidak menunjukkan gejala apapun juga, atau silent stone. Hati-hati makanya ya. Jadi sering sekali kita temukan pasien itu dengan batu empedu itu saat medical check up, ya, saat pasien check up rutin gitu, ya, nggak ada gejala apa-apa, nggak ada emah, nggak ada nyeri di perutnya, makan biasa, segala nggak ada demam. Pas lagi medical check up ketemu tuh ada batu empedu. Bisa, memang begitu. Ya, makanya kita harus check up dan harus hati-hati, karena begitu nanti batu empedu tersebut, tentunya batu empedu itu lama-lama dia menjadi batu makin banyak, makin besar, dia menjadi benda asing di sana yang harusnya nggak boleh ada di dalam batu empedu. Nah, apapun juga benda asing di tubuh kita pastinya dapat menyebabkan masalah. Ya, masalah yang tersering apa? Infeksi tentunya. Ya, benda asing cenderung membuat kuman-kuman yang harusnya tidak ada di sana bisa berdiam di sana dan bermultiplikasi. Satu, infeksi. Kedua, batu empedu yang ada di kantong itu tentunya kan bisa keluar dari kantong itu masuk ke saluran empedu. Yang berbahaya itu ya, masuk ke dalam saluran empedu yang utama, terutama ya, yang common bile duct tadi. Nah, dia turun ketemu klep sphincter Oddi tadi di dekat usus, dia nggak bisa keluar tuh, tersumbat di sana. Nah, sedangkan kan flow dari liver kan 1 liter sehari, nggak bisa keluar karena tersumbat. Makanya mulai tuh timbul tanda-tanda cairan empedu itu isinya kan salah satunya juga adalah bilirubin. Nah, bilirubin itu bisa membuat tubuh menjadi kuning, mata jadi kuning, ya, jadi kencing jadi seperti kuning pekat seperti teh. Nah, itu bukan karena kurang minum, tapi karena ada sumbatan di saluran empedu akibat batu empedu yang keluar dari kantong empedu. Itu salah satu bahaya kedua selain infeksi. Ya. Bahaya lain apa kalau kita biarkan batu empedu itu di sana? Jadi kanker, ya, karena infeksi atau inflamasi kronik di kantong empedu itu, apapun juga kalau ada inflamasi kronis bisa berpotensi menjadi kanker. Tentunya kalau udah kanker ceritanya akan lebih berat lagi. Biasanya pasien yang datang meskipun tanpa gejala, ya, jadi ketemukan secara kebetulan dalam medical check up dengan batu empedu, kita pasti dokter bedah tawarkan untuk buang saja, ya, sebelum nanti timbul gejala. Kenapa sih nggak nunggu dulu aja dok, tunggu dulu nanti udah sakit deh baru saya mau operasi? Nah, biasanya kalau udah sakit apapun juga masalahnya dengan keluhan tersebut, artinya sudah complicated, udah ada masalah. Nah, semakin complicated semakin beresikolah untuk operasi, karena semakin susah kita untuk operasinya tentunya. Bayangkan kalau sudah inflamasi atau infeksi yang berat, udah menjadi gangren atau busuk, udah menjadi lama-lama ada nanah di situ, lengket sana sini, atau bahkan bisa pecah, perforasi. Ya, lama-lama kalau kantong empedu itu busuk kan pecah. Isinya itu kan semua cairan-cairan empedu itu sifatnya kan sangat iritatif, asam, ya. Itu bisa merusak semua usus dan liver dan sekitarnya, itu sangat berbahaya. Nah, makanya kalau sudah berat tentunya operasi menjadi lebih susah, resiko untuk pasien pun lebih susah, lebih tinggi. Ya, makanya kita selalu anjurkan begitu ketemu ada batu empedu sebaiknya udah buang saja. Nah, tadi ya kita mulai bahas kalau sudah bermasalah apa sih gejala-gejala tanda-tandanya. Nah, dari awal dari yang ringan sampai berat adalah satu, nyeri di ulu hati. Ya, jadi pasien tuh awalnya tuh nyeri-nyeri seperti mah, jadi kayak begah-begah, nggak enak, ya. Dan udah minum obat mah berkali-kali dok, tapi kok muncul lagi. Nah, memang awal dokter-dokter umum atau dokter penyakit dalam terutama tuh yang menyangka ini penyakit gastritis atau mah kan pasti nggak akan pikir batu empedu dulu. Biasanya pasti akan dikasih dulu obat mah dan sebagainya. Nah, lama-lama kalau udah makin berat tentunya udah mulai tuh infeksi, mulai ada demam, ya, nyerinya makin hebat terutama di sebelah epigastrium atau ulu hati dan ke arah kanan atas, karena letak empedu itu kan kantong empedu di kanan atas. Nah, itu udah makin jelas lagi, ya, apalagi kalau disertai dengan nyerinya itu sampai ke sini, ya, ke skapula atau ke belikat. Nah, itu tanda lebih khas lagi, ya. Demamnya bisa sampai menggigil kalau pasien dengan infeksi di kantong empedu, ya, disertai dengan nyeri perut hebat. Bahkan kalau sudah tadi ya saya bilang batunya sampai ke saluran bisa menyebabkan jaundice atau mata jadi kuning, ya, semua tubuh jadi kuning, ya, kencing jadi kuning, kecoklatan, ya.
kemudian kalau lebih berat lagi bahkan bisa mencapai ke arah sepsis ya, kehilangan kesadaran ya, bahkan sampai meninggal. Nah, semua ini tentunya kita bisa cegah ya, asal pasien mengerti bahwa semakin ditunda penyakit apapun juga akan semakin berat. Nah, bagaimana untuk mengetahuinya ya? Selain dari tadi gejala-gejala atau setelah medical check up, biasanya medical check up itu kan secara standar tuh hanya USG. Memang betul, ultrasonografi atau USG itu sebenarnya pemeriksaan yang paling cepat, paling murah, intinya yang relatif, dan paling tidak ada invasifnya, tidak ada radioaktif dan sebagainya. Ini cukup USG sebenarnya udah ketahuan bahwa ada batu di kantong punduk ya, jelas sekali batu itu. Nah, pemeriksaan yang lebih dalam, yang lebih bisa menunjukkan semua sampai salurannya cukup banyak. Bisa MRI atau khusus namanya MRCP ya, Magnetic Resonance Cholangiopancreatography, atau dengan CT scan bisa ya. Atau bisa saja dilakukan pemeriksaan lebih dalam lagi dengan nuklir. Jarang di Indonesia dilakukan karena cukup mahal dan tidak terbiasa kita, namanya scintigraphy atau HIDA scan, HIDA scan ya, itu mengetahui sampai bisa tahu fungsi langsung. Jadi berapakah kemampuan penyemprotan dari kantong pedu atau ejection fraction-nya. Nah, ini sedikit cerita aja. Di negara yang maju, terutama negara-negara yang sudah tingkat kesadaran masyarakatnya lebih tinggi, saat dokter atau pasien mengetahui bahwa ejection fraction dari gallbladder atau kantong pedunya itu kurang dari normal saja, kurang dari 35%, itu biasanya sudah dianjurkan untuk dibuang kantong pedunya. Maksudnya udah operasi aja, itu udah nggak ada fungsinya kok, lama-lama pasti dia batu. Nah, itu di negara yang maju ya harus sangat lebih preventif lagi, tidak nunggu jadi batu, bahkan mereka udah anjurkan untuk operasi. Itulah bedanya ya. Di kita udah ada batu jelas pun kadang pasien mikirnya lama sekali untuk operasi karena ya masalah takut lah ini itu ya. Selain USG apa ya, tadi bisa dengan MRI, MRCP ya, HIDA scan pun jarang, atau ERCP atau endoskopi. Itu ERCP tapi jarang dilakukan untuk diagnostik. Biasa ERCP atau endoskopi kita lakukan untuk sekalian kalau perlu tindakan invasif, tindakan terapi ya. Nah, itulah makanya kalau batu tadi saya bilang sudah sampai saluran empedunya ya, dimana itu harus dikeluarkan batu di situ. Nah, baru kita pilih pemeriksaan dan sekaligus terapi dengan ERCP ya, ERCP. Nah, tapi resikonya pasti ada untuk tindakan invasif. Laboratorium ya, kita standar kita lakukan pemeriksaan laboratorium, tapi terutama fungsi liver dan juga mengetahui apakah bilirubinnya sudah ada peningkatan ya, gamma GT dan sebagainya. Kita lakukan pemeriksaan biasanya di situ. Barulah setelah kita yakin bahwa memang betul pasien ini memerlukan tindakan operasi, pasti kita akan jelaskan bahwa operasi adalah pilihan yang terbaik untuk kasus batuk empedu. Nah, sekarang kita beralih ke operasi. Operasi sebenarnya sekarang sudah cukup nyaman untuk pasien karena sudah menjadi gold standard atau standar emasnya, standar bakunya adalah laparoskopi kolesitektomi namanya. Jadi pengangkatan kantung empedu dengan metode laparoskopi ya. Kenapa dengan laparoskopi? Tentunya sayatannya lebih sedikit, lebih kecil ya, dengan 3 atau 4 lubang saja, kecil dibandingkan dengan operasi zaman dulu yang harus dibuka besar perutnya ya. Dengan operasi laparoskopi sayatan lebih kecil, pastinya lebih sedikit nyerinya pasiennya, kemudian lebih cepat pemulihannya ya, perawatan lebih sebentar, kembali aktivitas sehari-hari lebih cepat, dan secara kosmetik lebih bagus tentunya karena lebih tidak terlihat bekas operasinya. Nah, tetapi ya tentunya metode laparoskopi ini kan pasti ada keterbatasannya, di mana alat-alatnya kan alat-alat yang tidak sebebas manuvernya dibandingkan tangan kita langsung. Makanya pada kasus-kasus di mana timbul komplikasi pada pasiennya atau sangat sulit, operasinya di dalamnya udah sangat lengket, berdarah-berdarah, biasanya kita konversi menjadi open. Ya, itulah sebabnya kalau kita
bisa lakukan operasi pada pasien itu lebih cepat, pastinya akan lebih sedikit resikonya, pasiennya pun lebih senang karena lebih cepat pemulihannya ya. Nah, apa sih yang dilakukan oleh dokter bedah saat operasi? Apa ngangkat batunya aja? Enggak ya. Jadi tidak ada gunanya kita ngangkat cuma batu di dalamnya aja. Kenapa? Kembali lagi ke tadi yang penjelasan awal. Permasalahan utama dari batu empedu adalah fungsi kantong empedunya. Jadi kantong empedunya yang sakit, kantong empedunya itulah yang sudah nggak berfungsi. Jadi percuma kita angkat batunya aja pun akan jadi lagi batu di dalam. Makanya di seluruh dunia dimanapun yang namanya operasi batu empedu adalah operasi pengangkatan kantong empedu. Loh, dok, kantong empedu dibuang nanti saya nggak punya empedu lagi. Itu pertanyaan yang hampir selalu ditanyakan oleh pasien. Ya enggak, ya karena sistem empedu itu kan bukan cuma kantung. Ya, tadi kan ada kantung, ada saluran empedu. Nah, salurannya kita nggak angkat, salurannya itu vital, nggak boleh terganggu, bahkan nggak boleh ada batu di situ, nggak boleh ada apa-apa. Kantungnya saja, penampungan sementara saja kita buang, karena itu udah nggak ada fungsinya. Pasien dengan batu empedu itu mirip dengan pasien yang sebenarnya udah nggak punya kantong, ya, tapi dia ada kantong yang udah nggak ada fungsinya atau di dalamnya, udah buang aja, ya, sebelum dia menimbulkan masalah. Itu standar adalah mengangkat kantung beserta isi dalamnya, batunya dan sebagainya. Karena kadang-kadang dalamnya juga bukan batu, isinya ada tumor, polip dan sebagainya. Nah, dengan metode laparoskopi kita cari salurannya, ya kita klik biasanya, kita angkat kantongnya, kita keluarkan melalui lubang port dari laparoskopinya. Selesai. Rata-rata kalau tanpa komplikasi itu operasi berlangsung sekitar 40 menit sampai 1 jam. Orang kadang-kadang ya, dan pemulihannya 1-2 hari pasien bisa pulang. Nah, makanya kita harapkan operasi itu berjalan dengan baik pada pasien-pasien dengan batu empedu sebelum timbul komplikasi. Kalau sudah komplikasi nanti malah jadi harus open, harus besar ya operasinya, kemudian pasien harus lebih lama di rumah sakit dan sebagainya. Nah, resikonya apa dong, dok? Itu pertanyaan pasien tuh ya, saya nanti udah nggak punya kantong lagi gimana dong? Ya nggak apa sih, karena sebenarnya kan kantong empedu bukan organ vital. Tanpa kantong empedu sebenarnya pasien nggak masalah, manusia itu tidak terlalu bermasalah. Memang nantinya itu akan diambil alih oleh liver saat kantong empedu tidak berfungsi. Itu memang liver yang akan mengadaptasi, tubuh kita pun adaptasi. Ya selama saluran empedunya nggak ada masalah, ya makan masih normal sih, ya nggak ada problem. Cuman memang kita anjurkan, bukan karena sudah operasi pengangkatan kantong ya, tapi kalau sudah ditemukan ada batu di kantong empedu, artinya kan tadi fungsi kantong empedu udah nggak bagus. Nah artinya apa? Artinya dianjurkan semua pasien dengan penyakit batu empedu untuk mengurangi asupan kolesterol berlebih, lemak-lemak yang tidak perlu. Misalnya mau makan goreng-goreng terlalu berminyak atau gulai gitu ya, bukan nggak boleh, tapi sebaiknya dikurangi karena nanti akan malah memperberat fungsi liver, fungsi hatinya sendiri itu ya. Hanya itu sih ya, jadi efek samping atau apapun yang setelah operasi itu. Nah, ada kejadian beberapa persen aja, nggak banyak, yang namanya post cholecystectomy syndrome ya. Jadi suatu sindroma setelah pengangkatan kantong empedu itu, di mana pasien itu dalam 1-2 bulan itu mengeluh BAB-nya kok jadi encer, sering kalau udah makan terutama yang berlemak tuh lebih mual ya, ada tidak nyaman. Tapi itu biasanya akan adaptasi dalam 1-2 bulan tergantung berat ringannya penyakit, dan itu kurang dari 30% kejadiannya ya. Nah, pertanyaan yang klasik ya, karena pasien tuh kalau tidak ada gejala terus langsung kaget begitu dengar harus operasi, pasti nanya, dok obat dulu deh, ada nggak obatnya? Ya, saya dengar tuh ada tuh di internet, saya baca ada jus apalah yang bisa bikin katanya batu empedunya hilang, hancur dan sebagainya. Itu sering saya dapatkan pertanyaannya. Sebenarnya obat ada ya, namanya tuh ursodeoxycholic acid ya, cuma satu. Tapi obat ini bukan untuk, nah ini ya, bukan untuk menghancurkan batu. Batu kalau terjadi nggak bisa dihilangkan dengan obat. Jadi biasanya tuh obat-obatan ini hanya untuk
mengurangi atau menghambat, memperlambat proses kristalisasi dari batu. Jadi ya lebih lambat lah timbulnya batu, jadi lebih pelan untuk membesarnya dan sebagainya. Tapi itu kan sementara aja dan itu nggak efektif juga. Biasanya tuh efektivitasnya di literatur dikatakan kurang dari 40%. Dan obat-obatan ini tidak mengembalikan, saya lagi, tidak mengembalikan fungsinya. Jadi fungsi kantong ya udah jelek-jelek aja. Ya sebenarnya bukan hanya kantong bedu toh, semua organ di badan kita pun kalau udah rusak ya rusak. Ya, misalnya, kenapa sih orang harus cuci darah? Ya ginjalnya rusak, nggak ada obatnya. Ya kalau ginjal rusak ya udah harus dicuci darahnya, kira-kira begitu. Nah, sama kantong bedu juga. Belum ada sampai sekarang tuh obat yang bisa dengan obat tersebut, fungsi organ menjadi normal lagi. Belum ada. Nah, itulah makanya tidak terlalu efektif obat-obatan itu sebenarnya. Jadi jangan terpengaruh iklan, hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang ada yang sering saking takutnya operasi dia cari internet ada yang jualan jus apalah jus apalah, jus kelapa yang mengklaim bisa menghancurkan batu empedu. Nah itu maaf ya, kan bukan masalahnya di batu empedunya, di fungsi kantongnya. Jadi tidak logis, tidak menjawab permasalahan sebenarnya ya. Jadi hati-hati. Nah, jadi tetap kita biasanya pilihan obat tuh kalau memang satu pasiennya resiko sangat tinggi operasi, misalnya dia udah 80 tahun gitu dengan penyakit jantung misalnya ya, terus tidak ada infeksi berat di kantong pedunya, ya kita pilihannya obat ya. Tapi kalau pada pasien masih muda dengan resikonya juga untuk operasi kecil, apalagi kalau nanti udah tua baru ada masalah, kita biasanya anjurkan operasi saja. Nah, sering juga ada pertanyaan, bahaya nggak dok operasi? Apa sih resikonya operasi? Ya, ada resikonya. Tentunya kalau misalnya operasinya sulit, ya biasanya, atau saluran pedunya terkena cedera, perdarahan itu bisa saja terjadi. Memang ya ada komplikasi, misalnya saluran pedunya terjepit ya atau terklip, itu termasuk dalam resiko komplikasi. Namun komplikasi itu pasti akan makin meningkat resikonya kalau semakin sulit operasinya, maksudnya keadaannya pasiennya juga complicated. Nah itulah yang menyebabkan kita dokter bedah sangat menyarankan operasi saja sebelum timbul komplikasi. Nah, kira-kira begitu mengenai batu empedu dan penanganannya. Jadi, Bapak Ibu adik-adik sekalian yang masih belum jelas dengan penjelasan saya kali ini, silahkan komen, bertanya, atau langsung ya, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.